Halo, kali ini Miss Ji akan menjelaskan tentang remaja dan pubertas ya. Jadi kalau kita bicara dengan remaja, pasti kita juga akan bicara tentang pubertas ya. Remaja ini merupakan masa transisi. Jadi kalau kita ibaratkan remaja ini dengan siklus hidup kupu-kupu ya. Nah, remaja ini diibaratkan seperti kepompong. Jadi masa transisinya, sedangkan ulatnya itu anak-anak dan kupu-kupunya adalah masa dewasa. Nah, remaja ini seperti kepompong. Nah, pada masa inilah terjadi perubahan besar dalam tubuh remaja. Nah, perubahan ini disebut dengan pubertas. Ya, pubertas itu ditandai dengan perubahan fisik. Kalau kita lihat kupu-kupu ya, ulat menuju kupu-kupu, itu kan terjadi perubahan besar pada saat menjadi kepompong. Yang tadinya nggak ada sayap berubah menjadi ada sayap. Begitu juga dengan remaja. Terjadi perubahan fisik yang besar diakibatkan karena organ reproduksinya itu on. Jadi aktif. Karena organ reproduksinya itu aktif, maka terjadi perubahan secara fisik dan emosi. Nah, ciri pubertas pada laki-laki ya, ketika laki-laki organ reproduksinya ini aktif atau disebut dengan pubertas, itu terjadi perubahan-perubahan dalam dirinya. Yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah ini bukan ngompol, tapi terjadi karena organ reproduksinya aktif. Jadi dia sudah menghasilkan sel sperma. Kemudian suaranya menjadi berat, tumbuh jakun, dadanya bidang. Dada bidang itu jadi kayak lebih tegap gitu ya. Kemudian laki-laki juga mengalami keringatnya ya, produksi keringatnya itu menjadi banyak. Makanya menjadi sumber kuman nih kalau kita nggak rajin bersih-bersih. Kemudian produksi minyak di mukanya itu jadi lebih banyak. Karena itulah remaja laki-laki itu menjadi lebih mudah untuk berjerawat dan juga tumbuh bulu. Nah, kalau laki-laki tumbuh bulunya nih ada di ketiak, di kemaluan, bahkan sampai ke muka ya. Ada di muka, kemudian juga di tangan dan di kaki. Nah, berbeda juga dengan perempuan ya. Kalau perempuan ketika organ reproduksinya ini aktif atau dikatakan pubertas, dia akan mengalami menstruasi. Menstruasi ini apa? Kalau laki-laki itu sel kelamin jantannya yang aktif, kalau sekarang menstruasi ini dia sudah bisa memproduksi sel telur. Ketika sel telur tidak dibuahi, maka dia akan keluar ya menjadi menstruasi. Berikutnya suaranya menjadi melengking. Melengking itu tinggi dan lembut. Halo gitu ya. Kemudian payudaranya juga membesar. Kenapa payudaranya tumbuh membesar? Karena perempuan ini nantinya calon ibu yang akan feeding the baby gitu. Kemudian juga tumbuh bulu sama seperti laki-laki, tapi gak kayak laki-laki ya, tumbuh bulunya hanya di kemaluan dan ketiak. Berikutnya sama, keringatnya juga jadi lebih banyak, produksi minyaknya juga jadi lebih banyak, maka jadi lebih mudah untuk berjerawat. Dan perempuan juga bokongnya menjadi lebih besar gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang cara menjaga kesehatan pada remaja, itu kita bicara tentang kesehatan fisik dan juga kesehatan rohani ya, fisik atau jasmani, kemudian rohani. Rohani itu maksudnya apa? Kesehatan jiwa. Jadi badannya sehat tapi dia tidak sehat, maka dia stres. Ya, jadi harus dua-duanya. Kalau kita bicara kesehatan harus sehat fisik dan sehat juga secara jiwa atau rohaninya. Nah, gimana caranya menjaga kesehatan pada remaja? Secara fisik, yang pertama rajin olahraga, makanan yang bergizi, tidur harus cukup. Kemudian rajin mandi ya, karena kan kalau keringat berlebih jadi sumber kuman tuh. Cuci muka supaya nggak jerawatan, sikat gigi, karena gigi remaja dan gigi anak-anak sudah berbeda ya. Kalau kita giginya kenapa-napa putus, itu nggak bisa tumbuh. Kemudian secara jiwanya atau psikososialnya, pertama rajin ibadah. Kalau kita rajin ibadah itu kita akan dijauhi dari hal-hal buruk. Kemudian kita harus pilih teman dekat yang positif, yang baik-baik. Kemudian kita juga pilih lingkungan yang positif
Untuk apa? Mendukung perkembangan kita. Jadi kalau lingkungan kita baik-baik, lingkungan kita positif, pasti nanti kita akan menjadi orang yang lebih baik juga gitu ya. Kalau yang negatif nanti kebalikannya, kita menjadi lebih negatif. Kemudian kita harus belajar mengolah emosi, jadi lebih sabar gitu ya. Kemudian berpikir juga harus positif. Oke, itu tadi bagaimana cara menjaga kesehatan pada remaja. Oke, semoga kalian bisa tumbuh menjadi remaja yang lebih baik dan sehat secara fisik dan juga secara jiwanya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.